Saya melihat bahwa kursi roda yang disiapkan oleh Dinas Sosial itu masih berupa kursi roda standar. Jadi tidak ada perbedaan antara kursi roda orang sakit dengan yang digunakan oleh penyandang disabilitas. Setelah itu saya mencoba untuk membangun komunikasi dengan Perkumpulan Ohana Yogyakarta. Saya menanyakan kira-kira persyaratan untuk membangun bengkel kursi roda itu supaya memiliki kursi roda yang lebih sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas itu bagaimana. Sehingga teman-teman saya di Perkumpulan Ohana Yogyakarta menyarankan saya bahwa harus bekerja sama dengan pemerintah Kota Kupang, khususnya Dinas Sosial. Memang perjuangan kami dari 2019, kami mulai bangun komunikasi dan pemerintah Kota Kupang sudah setuju dan mereka mulai menyiapkan MOU dan karena kesibukan mereka sehingga mereka juga masih bisa menyiapkan MOU ini dalam beberapa bulan dan baru bisa ditandatangani itu oleh Pak Wali Kota Kupang pada tanggal 22 Agustus 2020. Yang bikin beta mau terlibat dalam hal ini karena memang beta dari kecil itu. Beta juga punya hobi beta punya hobi di seni dan juga teknologi. Intinya di bidang kreativitasnya. Cuma beta orangnya dari dulu paling suka di bidang tekniknya. Jadi dari kecil tuh suka ngutak-ngatik yang aneh-aneh, bikin aneh-aneh apapun sampai sekarang. Jadi pas waktu itu kan Kevin sering lihat beta ya paling suka di bidang itu, ya Kevin usulkan beta begitu. Ya kan ke rumah langsung terlibat dalam kegiatan ini. Pas Kevin ngomong saya langsung bilang, oke Kak, saya mau. Saya bersepakat dengan Perkumpulan Ohana Yogyakarta untuk mengutus 2 orang dari organisasi Persani mengikuti TOT di Yogyakarta. Dan setelah 2 orang saya utus ke Yogyakarta untuk mengikuti TOT dan mereka kembali, akhirnya kita berkumpul menyampaikan ide ini untuk teman-teman di organisasi Persani supaya kita bisa mendapatkan masukan dari teman-teman bagaimana ke depan Persani siap untuk mengadakan bengkel kursi roda. Kita membentuk tim untuk melakukan asesmen di lapangan untuk tahu lebih jelas bagaimana kondisi penyandang disabilitas, karena untuk mendapatkan kursi roda yang lebih sesuai dengan kebutuhan atau kursi roda adaptif ini, kita harus melakukan asesmen dan juga pengukuran terhadap penyandang disabilitas yang akan menggunakan kursi roda itu. Saya melihat bahwa teman-teman penyandang disabilitas ini sebenarnya berpotensi karena berawal dari pribadi saya sendiri yang penyandang disabilitas. Memang banyak hambatan yang kita temui di masyarakat. Ada diskriminasi dan stigma yang sangat tinggi terhadap penyandang disabilitas. Tapi ketika saya membentuk perkumpulan ini dan mencari teman-teman agar bisa terlibat atau tergabung dalam organisasi ini, dengan tujuan bahwa ketika kita ada di sebuah lembaga atau sebuah wadah, ini kita bisa saling mendukung, saling memotivasi agar kita tidak mengalami keterpurukan terhadap kekurangan kita. Kalau beta harapan sih untuk bengkel ini, bengkel ini bukan hanya ada di Kota Kupang saja, tetapi kalau bisa mungkin ada di kabupaten di Kota Kupang. Jadi dengan bengkel ini menurut beta ke depan bisa lebih banyak lagi memotivasi banyak orang. Jumlah penyandang disabilitas tidak akan berkurang. Bertambah ada, tapi berkurang tidak akan pernah turun. Sehingga kami tetap berkomitmen agar bengkel ini tetap dijalankan di Kota Kupang dan kami mau supaya Kota Kupang menjadi contoh untuk kabupaten-kabupaten yang lainnya yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan kalau di kota ini sudah berjalan dengan baik, kami akan replikasi atau kembangkan di kabupaten-kabupaten yang lain.